Oke, kali ini kita tes PWM-nya SMS Lab Gruppen. Yang saya buat contoh kali ini kit rakitan saya sendiri. Tapi ini pinnya saya buat sama dengan Lab Gruppen. Jadi ini kompatibel sama switching Lab Gruppen yang Cina maupun yang ori. Kali ini saya tes di luar power supply utama. Jadi saya menggunakan power supply eksternal 15 volt. Ini memudahkan kita saat tes. Jadi nggak perlu takut kesetrum. Jadi yang diinput tegangan 15 volt, ini skemanya. Ini pin 2 sama pin 4 main, pin 2 plus 15 volt. Nah, untuk ini pin 6 kita kasih VR. Nah, ini untuk mengukur duty cycle atau regulasinya. Jadi untuk menggantikan optocoupler ini yang menuju pin 6, kita ganti VR. Ini 100 kilo ohm. Ini masih saya seri resistor 1 kilo masuk ke pin 6. Yang pin tengah masuk ke pin 4 atau ke ground. Ini pin output. Saya ukur osiloskop. Pin lainnya dibebaskan saja. Nah, untuk pin 2 sama 1 dikasih LED untuk men-trigger atau memicu tegangan 15 volt sebelum running. VR yang ini untuk mengatur maksimal duty cycle. Yang ini untuk mengatur frekuensi. Jadi ini sama fungsinya seperti PWM bawaan Lab Gruppen yang Cina maupun yang ori. Sekarang kita tes. Ini frekuensi counter, frekuensi meter untuk membaca sinyal output. Nah, ini untuk mode soft start-nya. Jadi startnya itu dari minimum duty cycle. Nah, keistimewaan PWM-nya ini awal on selalu dari minimum duty cycle ke maksimal duty cycle. Ini duty cycle-nya kisaran 60%. Nah, ini posisi feedback-nya ini open. Nah, ini sama seperti saat elko sekundernya kosong, ibaratnya gitu. Ini coba kita setel. Ini maksimal duty cycle. Sambil kita perhatikan frekuensi counternya. Saat kita setel maksimal duty cycle, ini sampai duty cycle minimum. Nah, ini frekuensinya hampir tidak berubah. Ini duty cycle minimum.
Dati cycle minimum sampai off. Nah, sampai off. Kita buka. Ini dati cycle minimum, kecil sekali. Nah, dati cycle minimum frekuensinya terbaca 8 kHz. Kita buat lebar, terbaca 37,9. Kita tambah terus, frekuensinya relatif sama sampai ini maksimal dati cycle. Ini sudah maksimal. Jadi ini saat ditarik arus yang besar sekundernya, nanti dati cycle-nya maksimal segini, 65%. Jadi switching ini mau dibuat maksimal dati cycle berapa persen, ini kita adjust trimpot yang ini. Nah, ini untuk maksimal dati cycle berarti sudah fix. Sekarang kita rubah nih. Ini VR ini saya ibaratkan ini feedback dari minimum dati cycle. Jadi ini pengganti optocoupler. Saat saya turunkan, nah ini minimum dati cycle, ini sampai kecil sekali. Saat minimum dati cycle, ini minimum dati cycle dari feedback. Jadi ini kondisi seperti ini, ibaratnya di sekunder itu elko-nya sudah penuh. Jadi di kaki gate-nya ini terbaca dati cycle minimum. Nah, di saat dati cycle minimum terbaca frekuensi sekitar 21 sampai 22 kHz. Coba kita tambah dati cycle-nya dari feedback. Yang pertama tadi dari maksimal dati cycle, kontrol maksimal dati cycle, kali ini dari feedback. Ini semakin bertambah dati cycle, frekuensi juga bertambah. Semakin bertambah dati cycle, frekuensi semakin bertambah terus sampai ini maksimum dati cycle. Ini tercapai maksimum dati cycle terbaca 38 kHz. Jadi switching lab groupen ini regulasinya 2 sekaligus. Regulasi ini regulasi dati cycle, minimum dati cycle, maksimum dati cycle. Dibarengi dengan perubahan frekuensi. Saat minimum dati cycle terbaca 21 sampai 22 kHz. Semakin bertambah, frekuensi juga semakin naik. Semakin naik. Nah, jadi untuk tes PWM ini alangkah baiknya dites memakai power supply luar. Jadi meminimalisir kesalahan. Saat ini semua sudah normal, nanti baru kita pasang di board power supply-nya. Baru kita tes running. Kalau sudah terbaca seperti ini, harusnya tinggal pasang IGBT sudah aman. Jadi meminimalisir kesalahan saat servis, sebaiknya PWM dites di luar sirkuit. Jadi kalau semua sudah fix, tinggal masang ke power supply utama. Di kesempatan lain nanti coba kita menjelaskan fungsi pin ini. Pin 9 ini untuk over voltage. Jadi tesnya gimana, normalnya gimana, nantikan video selanjutnya. Pin 5 ini untuk
overcurrent. Pin 7 sama 8 juga overcurrent. Tapi antara pin 5 sama pin 7 sama pin 8 ini sama-sama overcurrent, e-sense. Kalau di sini e-sense. Tunggu fokus dulu. Nah, e-sense. Tapi ini masing-masing dari pin ini ternyata beda aplikasi. Ada yang e-sense-nya ini untuk menurunkan datisikal berapa persen saat mencapai beban tertentu. Nanti di video lain akan kita ulas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.